jadi entrepreneur, umumnya nggak ada yang mulai dari accounting dulu, nggak ada. Nggak ada yang mulai dari accounting. Berarti yang dari hitung-hitungan nggak ada tuh ya? Jarang. Oh. Kebanyakan mereka mulai dari jualan dulu. Jualan dulu. Jualan first. dulu. Makanya kebanyakan orang ngomong ya salesnya. Berarti valid tuh ya Valid, katanya. bisa dibilang valid. Breakthrough atau bisa dibilang siapa yang kemarin bilang ya, kalau mau hidup mudah, ambillah pilihan sulit. Kalau mau hidup sulit, ambillah pilihan-pilihan mudah. Kalau memang rasanya jualan itu pilihan yang sulit, ya ambil aja. Sama kita podcast gini juga pilihan yang sulit loh. Sulit ini. Sulit banget ini kita mau. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita bakal ngebahas hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Masih bareng Michael George. Halo Cowboy dan semuanya. Halo, hari ini kita mau bahas apa kok? Hari ini kita bakal bahas bisnis lagi nih kok, pemula tapi ya. Oke, yang baru banget nih. Oke. Aku ada list beberapa pertanyaan nih kok buat Cowboy. Oke. Yang pertama nih kok, Ya. bisnis itu kan kata Koko mudah ya. Ya. Kalau dari episode-episode yang kemarin, Seolah-olah mudah. iya. Skill nomor 1 yang perlu banget sebelum terjun ke bisnis itu apa? Kalau kata si Timothy mah dia sales. Oke. Kalau menurut pikiran si Boy apa nih kok? Sales itu kan menjual ya. Mm-mm. Lanjutannya adalah kalau bisnis memang intinya kan kalau dibilang semua faktu penting, emang penting. Fuck itu apa tuh kok? Departemennya. Oke. Finance penting, pencatatan penting, pembuatan produk penting, tapi penjualan juga penting. Tapi buat jadi entrepreneur, umumnya nggak ada yang mulai dari accounting dulu, nggak ada. Nggak ada yang mulai dari accounting. Berarti yang dari hitung-hitungan nggak ada tuh ya? Jarang. Oh. Kebanyakan mereka mulai dari jualan dulu. Jualan dulu. Jualan first. dulu, makanya kebanyakan orang ngomong ya salesnya. Berarti valid tuh ya Valid, katanya. bisa dibilang valid. Tapi dalam arti ya memang fokus di awal kalau ada barang bagus tapi nggak bisa dijual, barang bagusnya juga nggak bisa diapa-apain. Oke. Tapi kalau barangnya biasa aja tapi yang jualnya menarik, ya itu jadi bagus. Berarti balik lagi ke skill pribadi ya kok ya? Intinya skill buat jualan itu bukan sesuatu yang mutlak atau talenta, bukan. Tapi skill buat jualan itu memang ada skillnya buat kalian gimana caranya bisa jualan. Oke. Dipelajari lah. Berarti skill itu bisa dipelajari nih, skill sales. Bisa. Contohnya ada role play, ada product knowledge dulu, atau ada sejenisnya kayak Rian Toyota. ya, Rian yang biasa di Toyota, dia puluhan tahun di Toyota. Apakah cara menjual mobil Toyota sama dengan cara menjual mobil Hyundai? Bisa jadi pasti, beda. Boy. Iya. Dari produk beda, dari behavior beda, dari asetnya bukan aset ya, dari modal produknya udah beda. Jadi behavior itu nanti bisa berubah. Oke. Tapi diri dia mau belajar nggak cara jualannya? Oh iya, tapi kan banyak yang bilang sales itu bawaan lahir kok. Kita nggak berani gitu. Azan. Oke, lanjut ya habis azan. Kalau misalnya ngobrolin sales itu bawaan lahir, nggak ada yang bilang talenta itu overpower. Menurut kita enggak ya. Jadi semuanya itu memang bisa dipelajari secara teknis. Tapi kalau memang bisa dibilang bawaan lahir, Mungkin ada beberapa yang jago dari lahir kok. iya, berarti kan kalau kayak ngomongin bola sama kayak Messi dan Ronaldo dong. Tapi bedanya yang satu bertalenta, yang satu berlatih keras gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa bedain mana yang paling hebat. Masing-masing punya faknya sendiri gitu loh. Jadi agak berat buat kita kalau misalnya ngobrolin mana nih yang lebih oke. Karena itu kan nggak bisa kita kontrol kalau bawaan lahir. Selama punya niat dan kalian mau jualan, rasanya jualan itu bukan hal yang sulit. Tapi dibahas dari beberapa episode lainnya, tidak mendiskreditkan tukang Gojek atau sejenisnya. Dulu saya pernah, kita mau bikin sesuatu kan, jualan keliling gitu. Tapi tukang ojek pun gak mau jualan. Bahasanya tuh malu. Iya. Tapi tukang ojek yang saya kasih tahu untuk jualan dia gak mau dan merasa malu, minjem duit itu gak ada masalah. Itu aneh kok. Iya, itu aneh, itu kan fenomena. Berarti kan ada hal yang harus bisa dipelajari sebenarnya. Iya. Jadi nggak umum gitu. Jualan itu buat orang tuh nggak umum. Nggak umum benar. Malu kadang kok Iya. kalau mau jualan. Mungkin bukan malu jualan ya, tapi malu terhadap penolakannya.
Bisa jadi ya, benar ya. Iya, tapi minjem duit tuh kan banyak penolakan tapi nggak malu karena kepepet. Berarti kepepetnya ini kan yang harus disiapin gitu loh. Kalau misalnya dibilang skill paling ini sales, memang, tapi pada dasarnya semuanya bisa dipelajari dan kalau misalnya mau breakthrough atau bisa dibilang siapa yang kemarin bilang ya, kalau mau hidup mudah ambillah pilihan sulit. Kalau mau hidup sulit ambillah pilihan mudah. Kalau memang rasanya jualan itu pilihan yang sulit, ya ambil aja. Sama kita podcast gini juga pilihan yang sulit loh. Sulit ini. Sulit banget ini kita mau mulai hal ini nih sulit. Mulai memproduksi, mulai bikin topik. Ini hal yang kita nggak ada yang nyaman. Be honest, bukan dunianya saya, bukan dunianya kamu. Kamu bukan anak broadcast kan? Bukan kok. Anak pertanian kan? Iya. Biasanya ngomongin teknologi. Nanam tuh saya kok. Iya, maksudnya ada teknologi pangan gitu kan hitungannya. Saya juga bukan ya, tapi dengan mulai ini rasanya nggak enak, kayaknya itu hal yang bener deh. Semudah itu aja milihnya. Oke, berarti kalau orang nggak bisa jualan kok, Ya. lebih baik jangan mulai bisnis. Aduh, tipe lagi. Jangan mulai bisnis. Bukan gitu. Bisnis ini kan banyak. Kamu jadi guru les atau punya jualan jasa, itu kan Itu kan menjual jasa dia itu. betul. Tapi kan berbisnisnya adalah ketika kamu mau jual jasa rame, overload, waktunya sudah nggak punya, terus guru itu buka tempat yang memperkerjakan orang lain buat jualan jasa, itu kan jadi bisnis juga ujung-ujungnya. Kebayang nggak? Jadi bukan poinnya orang harus jualan dulu gitu loh. Tapi kan orang yang jualan jasa nih nggak jualan barang dulu, tapi jualan Jasanya kualitasnya dia. Betul. Tapi apakah orang jualan jasa, guru private tuh menurutku bisnis loh. Tapi kan dia awal-awal harus menjajakan diri bahwa dia seorang guru private. Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang di approach sama orang tuanya. Contoh saya punya guru les untuk anak saya approach kan ke gurunya. Oh gitu. Dia di salah satu sekolah, Miss ada waktu kosong nggak? Kalau ada boleh dong ajarin anakku gini. Oh ya udah boleh. Ada yang kecelakaan, ada yang enggak. Ada yang by accidental atau dikondisikan, ada yang beruntung aja. Kan banyak fase orang untuk punya uang ya atau jadi sesuatu gitu loh. Jadi jangan terlalu dipikirin bisnis itu apa. Tapi yang dipikirin adalah how to kita generate money-nya buat teman-teman yang di kondisi gue harus ngapain gitu loh. Kayaknya nggak harus ngapa-ngapain, tapi lakuin apa yang nggak enak aja deh. Lakuin apa yang gak enak aja. Lakuin aja apa yang nggak enak. Pasti ada hasilnya gitu loh. Nggak mungkin nggak ada hasilnya. Yang kalian nggak suka itu bisa jadi part of apa ya, journey-nya kalian gitu doang. Oke, tadi kan kita udah ngomongin sales kok. Ya. Kalau bagian pencatatan Anda kok. Itu Kita kan butuh waktu kan. Iya. Pencatatan itu kan ketika semuanya berjalan dengan baik agar tidak ada loss, itu diurai dengan dicatat. Oke, kita bahas yang paling sederhana dulu deh kok ya. Ya. Zaman aku SD aku pernah jualan. Tapi emang duitnya masih campur. Zaman sampai SMA pun masih duit dagang sama duit pribadi dicampur kok. Karena ngelihat sekeliling kayaknya duitnya dicampur juga ya UMKM ya. Betul. Tapi gini, Itu kurang tepat ya kok ya. kalau dia happy dan gak ada goals yang lebih tinggi, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau bikin ini growth atau bikin perusahaan maju dan bisa dieskalasi, harusnya dicatat. Kenapa dicatat? Karena dengan adanya pencatatan kita tahu cost mana yang paling besar, cost mana yang bisa diturunin, jangan-jangan HPP kita yang bengkak, jangan-jangan labor atau cost dari pekerja itu yang bengkak. Jadi kita kan nggak tahu. Saya kan juga suruh kamu nyatat kan. Kita nggak bisa baca jadinya. Kita nggak bisa baca data. Intinya yang dibutuhkan ketika orang berkembang adalah kan data. Data itu ada di pencatatan. Tanpa ada nyatat, tanpa ada data, nggak bisa baca apapun. Tapi kalau misalnya, kok terus warung nasi gini-gini harus nyatet nggak? Kalau nggak perlu ya udah nggak apa-apa. Saya bukan orang yang ini semua harus dicatat. Kalau nggak perlu dan dia baik-baik aja nggak apa-apa. Kalau ternyata sudah tidak dicatat, warungnya rugi, rencananya mau tutup, ntar juga dia belajar buat nyatet sendiri. Oke, kalau gitu sampai titik mana bisnis udah deh, pokoknya kalau udah sampai titik ini harus dicatat. Ada nggak? Kalau sampai titik mana, keresahan itu biasanya fase. Ini yang menarik. Nah, kalau nggak fase dipaksa. Kamu saya paksa kan buat nyatet. Bukan fase kan? Bukan. Dipaksa kan? Oh ini bulan segini gini harus nyatet gini. Ya mau nggak mau ada dua hal itu. Jadi kalau misalnya ditanya, ketika kalian ngerasa kalian butuh uang lebih dari bisnis ini, yaitu mulai pencatatan. Jalannya nih lewat catat nih. Betul, soalnya. karena kan apa yang saya ajarin ke kamu, saya suruh kamu nyatet biar apa?
Biar ketrack ya kok ya. Biar equity-nya growth. Kenapa bisa growth cuma dari nyatet? Biar tahu instrumen mana yang salah, instrumen mana yang benar. Bukan saya ngomong, tapi catatan kamu yang nanti bersuara sama kamu. Udah ada perubahan kan dari instrumennya kan? Dari apa? Dari saham. Bukan, dari panggilan alam, dari doa yang dijabah, apa dari data yang dicatat? Data yang dicatat. Betul. Sekarang. Karena ada goals-nya. Jadi secara praktikal ada dasar kenapa kamu harus nyatet itu dulu. Nggak mungkin kok catat. Ngapain sih? Ya udah nggak apa-apa catat aja. Masa ngotot begitu? Enggak dong. Kan saya ada cerita. Kenapa? Karena ketika portofolio kamu 3 bulan ada butuh penyesuaian ini, penyesuaian itu. Jadi kamu bisa baca, kebayang growth-nya sebenarnya di mana. Jangan-jangan salah naruh telur gitu loh. Telur yang di sini udah jadi ayam, di sini masih jadi telur. Ya kan kita nggak ada yang tahu. Tapi dengan adanya catatan, kalian bisa ngelangkah tuh jauh lebih jauh. Enak ngelangkahnya. Oh iya ini cuma segini, ini segini gitu. Tapi di posisi itu ya semuanya fase lah. Fase. Kalian butuh nggak tanpa ngerti itu semua pun it's okay kok. Oh, oke. Tanpa ngerti pencatatan, tanpa mengerti sales, tanpa mengerti apa, nggak usah jadi orang terpintar sedunia, cukup dari tekun juga bisa kok. Cukup tekun kok. Iya, tekun aja bisa kok. Kok bisa tekun doang? Lah kan kalau tekun, dia tekun, jujur. Misalnya jadi guru tekun, udah 3-4 tahun, terus di tengah jalan ada yang nawarin bisnis atau apa, ya kan bisa. Salah satu dari bintang tamu kita, Ciwi ini kan cuma tekun doang kerja dia. Dia kerja di SCBD. Yang dulu ya Ciwi ini ya? Iya, dia kerja di SCBD. Mendadak anaknya punya daycare, harus tutup. Akhirnya diambil alih. Cuma modal tekun kerja, punya equity, akhirnya bisa ambil alih sebuah daycare dan bisnisnya jadi punya... Grow ya sekarang ya? Jadi punya bisnis tanpa belajar bisnis. Menarik gak? Jadi diwariskan lah. Dibeli secara bisnisnya. Tapi akhirnya grow, bagus banget. Tapi cara perjalanan orang beda-beda. Kalau misalnya perjalanan kalian rasanya sulit, jangan-jangan kalian terbiasa ngambil keputusan mudah gitu loh. Kalau memang itu keputusan rasanya sulit, kita nggak bisa bilang bahwa itu mungkin bakalan jadi ujungnya untuk kalian jadi sukses. Enggak, tapi minimal keputusan-keputusan sulit itu yang bisa membuat kalian tuh berkembang. Bukan secara uangnya, tapi secara pribadinya. Oke. Berarti kalau nyimpulin dari kata-kata Kokon ya, kita nggak perlu belajar hal itu di awal ya? Enggak, rasanya enggak. Nggak perlu berarti? Enggak, karena saya punya banyak teman-teman yang di luar sana pun nggak banyak ngerti banyak hal. Malah ada yang banyak ngerti banyak hal juga ketika ngerjain sesuatu juga berantakan aja. Jadi teori sama praktek nggak sinambung gitu ya? Nggak berkesinambungan mungkin lebih tepatnya. Yang kita pernah cerita dan saya juga baru dengar, saya ngomong mie Banyuwangi, salah mie Banyumas sebenarnya. Oh iya mie Banyuwangi waktu itu, mie Banyumas. Orang yang bikin mie Banyumas itu pertama kali bikin tuh cuma mau jualan aja. Tapi ada nggak orang yang pertama kali mau jualan mie, dihitung dulu HPP-nya, minyak berapa tetes, nyuci piring. Ada, tapi yang mana yang jalan? Bisa jadi yang dihitung, bisa jadi enggak. Tetap 50-50. Tapi ada nggak yang nggak dihitung, jalan aja, yang penting ini buka gerobak kedua. Jalan nggak? Jalan. Roti-roti daerah juga yang sekali keluar 20 gerobak, jalan nggak? Jalan. Keuangannya jangan-jangan masih dijatuhin sama keluarga, jalan nggak? Jalan. Di luar sana yang punya Ferrari dan Lamborghini dan keuangannya dijadiin satu juga ada nggak? Ada. Ada mungkin. Ya mungkin ada. Jadi secara teori yang ada di luar sana itu belum tentu fit kan buat kita. Tapi nggak usah di-fit-fitin. Ketika kalian mau berkembang dan belajar serta membuka diri, baru tuh nyari mana yang fit. Kalau misalnya ketika butuh baru. Jangan obrolan ini ketika kalian butuh, ketika kalian nggak butuh jadi referensi kalian, jangan. Percuma, kita nggak bisa ngisi gelas penuh, sisanya pasti tumpah. Apa yang kita isi pasti keluar lagi. Oh iya benar juga ya. Betul, karena obrolan ini kan obrolan spesifik. Kalau misal kalian jenuh atau kalian merasa, gimana ya, apa yang harus gue lakuin lagi? Atau obrolannya, emang harus jualan dulu ya? Memang benar gitu loh, tapi nggak ada salahnya untuk tekun dulu atau apa dulu gitu loh. Menarik. Oke, pertanyaan terakhir nih kau ya. Ya. Pada tahap apa kita butuh pegawai? Pada tahap apa kita butuh pegawai? Ini kan tadi baru mulai nih kau. Tapi kita nggak bisa dong lama-lama sendiri terus. Balik ke ngobrolnya gini sih. Pada tahap apa kamu butuh pacaran? Pada tahap apa kamu butuh pasangan? Ada tahap siap mungkin ya. Lah, iya kan itu nggak ada yang tahu. Iya nggak ada yang tahu. Kalau diomongin SMA udah mulai suka-sukaan sudah. Kalau ngomongin kuliah udah mulai kenal udah. Tapi pacaran ini kan komitmen kan. Iya. Gitu loh. Saya nyari pacar dari SMA. Tapi apakah
menjadi sebuah kesalahan dari awal, di tengah, di akhir, atau event pun nggak sama sekali kan enggak. Jadi kalau misalnya ditanya batasan apa sih kita kayaknya butuh pegawai, ini tuh bukan buat dibelajarin menurut saya. Ini tuh bukan ilmu yang teknis. Kalaupun ada, bukan di sini ketika kita ngebuka sesuatu dengan cara orang mau mulai. Oh, ini ilmu lanjutan lah istilahnya. Ini ilmu lanjutan yang harus kalian cari ketika kalian mau eskalasi. Oke. Bukan di sini. Nah, kalau kalian mikir, oh nanti butuh pegawai itu omset 10 juta, butuh pegawai itu omset 20 juta lah. Ada kok yang jualan kue kagak pakai pegawai terus omsetnya 50 juta, ada. Tapi itu bukan ilmu teknis yang harus kalian dengerin sekarang ketika kalian belum mulai. Kalau kalian belum mulai ya obrolannya adalah mulai dulu aja dengan adanya penjualan atau adanya sales. Oke. Dimulai dari situ ya bisa. Berarti sewa ruko apa-apa gitu juga belakangan aja. Mulainya terkecil dulu ya kok ya? Iya pasti mulai terkecil dulu. Kalaupun kalian ada equity segala macam, it's okay. Dan gini sih, ngobrolannya bisnis itu kan kayak hidup ya. Nggak ada aturan yang baku. Gimana caranya orang bisnis itu berkembang? Semua orang punya caranya masing-masing. Semua orang udah punya rezekinya masing-masing. Semua orang juga udah punya porsinya masing-masing untuk jadi apa. Dan kita nggak bisa intervensi di tengah-tengah. Jadi tontonan ini tidak menakutkan harusnya untuk kalian. Karena kita tidak pernah memaksakan kalian tuh di fase mana. Tapi kita memaksakan kalian di fase startnya. Bukan prosesnya di tengah jalan. Kalau misal startnya sudah dijalanin, di tengah jalan gini. Kamu naik motor kan? Pernah jatuh nggak naik motor? Pernah sekali. Pernah kan? Pernah jatuh bodoh nggak naik motor? Baru naik jatuh? Pernah. Pernah nggak waktu motor belum di standar? Iya pernah juga. Iya. Padahal kan semuanya nggak boleh. Kan sesimpel itu. Padahal kan semuanya dilarang. Gak sesuai prosedur. Tapi kenapa dilewatin dan makin major? Kenapa kebodohannya tidak terulang? Karena kita belajar ya. Ya karena belajar. Berarti salah nggak jatuh? Enggak. Ya enggak juga. Salah nggak menyalahi prosedur? Enggak juga. Kamu naik motor nih standar dulu ya, nggak di standar jatuh. Naik motor kalau lampu merah turunin kaki, nggak mau turunin kaki pantat goyang-goyang. Zat. Makanya kok bilang ditipu kadang nggak apa-apa juga ya. Ya kadang-kadang nggak apa-apa juga, itu fase kan. Ya walau nggak sesuai prosedur. Walaupun nggak sesuai prosedur. Tapi kan kita belajar dari situ ya. Tapi belajar. Dan banyak yang sepakat bahwa hal ini tuh bukan buat kalian pelajarin A, B, C, D, no. It's like a puzzle gitu loh. Oke, tapi kalau ada prosedur tuh kok. Standar turunin. Terus ya salah juga dong kalau orang yang nggak pernah jatuh karena ngikutin prosedur. Nggak apa-apa. Tapi kemungkinan orang 1000 orang yang naik motor kamu tanya pernah nggak lupa nurunin standar terus motornya direbahin? Ada berapa? Banyak sih. Banyak. Iya. Tapi di antara banyak itu ada nggak yang sering? Ya nggak tahu kali itu. Harusnya jarang ya. Harusnya udah enggak lah ya. Harusnya udah biasa enggak ya. Karena kan udah pernah menyalahi. Udah pernah salah. Udah pernah salah. Dan kebetulan kesalahannya bisa diperbaiki. Oke, kalau balik lagi tadi kok ya. Pertanyaan, ada mie Banyumas yang langsung buka aja. Ada yang dihitung dulu. Ada yang dihitung dulu semuanya. Berarti dua-duanya gak ada yang salah nih? Gak ada yang salah. Dihitung boleh, nggak dihitung boleh. Karena ilmu itu nggak bisa kalian runtutin. Kalau bisa dibilang, oh nanti nggak bisa gede gini. Jangan-jangan emang dia mau jualan mie Banyumas cuma buat iseng aja sama hari tuanya, kan kita nggak tahu. Tergantung motivasi berarti. Iya. Contoh mau motivasinya besar, tapi langsung mulai aja dulu, nggak dihitung. Boleh juga, tapi kan tinggal tingkat maturity-nya gimana. Motivasi gede, dia jualan mie Banyumas tidak dihitung dulu. Sambil jalan kan, oh ada nih selisih uang. Kan dia mikir dong, ketika dia punya motivasi besar, biasanya orang itu sering mikir, bukan sering bengong. Oh iya ya, ini jualan udah rame ya, gimana ya cara buka cabang kedua? Butuhnya apa aja? Mulai dihitung. Oh ternyata kebutuhan kita segini. Oh apa aja sih yang basi? Oh apa aja sih yang bisa cooknya dari sub kitchen? Apa yang bisa cooknya tuh dari main kitchen hitungannya. Jadi banyak banget aspek di mana sebenarnya ketika kalian mulai gak usah dipikirin. Biarin fase lewat, biarin time goes by. Kayak kita belajar dari Coach Steven studio renang. Pertama kali bikin bootstrap gagal bareng sama partnernya. Kedua kali bikin sendiri, diperbaiki terus sampai sekarang bisa diduplikasi sedemikian rupa. Memang dia punya konsultan. Tapi apakah konsultan ya punya barang yang sama kayak dia? Belum tentu. Belum tentu.
Belum tentu. Bakmi GM ada. Terus Solaria ada. Jenisnya tipenya mirip-mirip. Tapi fase belajarnya bisa jadi berbeda. Jadi it's okay untuk nggak tahu apa-apa gitu loh. Nggak usah merasa jadi orang yang paling bodoh gitu loh. Oke. Nggak usah. Jadi nggak banyak hal, oh ini aku nggak ngerti, oh itu nggak ngerti. Nggak apa-apa. Kenapa harus pundung gitu loh. Karena emang udah wayahnya nggak ngerti. Ketika kalian ngerti semua malah bingung gitu loh. Oke deh. Oke, sampai situ aja kali ya yang buat starter ketika kalian mau bedah. Gimana sih ketika orang mulai bisnis? Nanti mungkin akan kedepannya akan ada topik sudah berbisnis dan gagal kali ya. Boleh itu seru. Oh itu lumayan banyak juga aku tuh kok. Iya, itu mulai lumayan seru. Jadi kalau kalian kemarin dengerin mulai fear-nya segala macam, kita mulai dengan udah pernah mulai gagal, what to do, kita try ya. Buat orang yang sering gagal sih seru sih. Saya maksudnya. Itu aja buat konten kali ini. Thank you banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini jika bermanfaat buat kalian. Semoga kita bisa keluarin topik yang bagus-bagus lagi ke depannya. Thank you banyak buat semuanya. See you on the next video. Bye-bye. Thank you.